ketika mau detik-detik hitungan menit menjelang berbuka puasa, santapan pun sudah hadir di depan mata kita. Mungkin orang lain jarang ada makanan mewah mungkin bagi kita, tapi kita dengan tanpa sadar, tak cuba kita posting juga. Ambil itu handphone, kita foto mungkin bahkan video, dilempar ke statusnya, dilempar ke media sosialnya dengan kata-kata yang membuat kata dan kalimat yang dia unggah, yang dia ketik, terhapus segala pahala dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu kita minta kepada Allah wa balighna Ramadan, sampaikan kami kepada Ramadan. Permintaan itu sudah dikabulkan di ACC oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hari ini sudah berada di hari yang ketiga, atau mungkin barangkali ada masih hari yang kedua. Dengan harapan segala ibadah yang kita persembahkan kepada Allah, baik itu puasa Ramadan, sedekah yang kita berikan, Al-Quran yang kita tilawahkan, dan salat sunat serta ibadah lainnya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan singkat ini, mari kita lihat satu saja pelajaran yang diberikan oleh Ramadan kepada kita, yaitu tentang pembersihan hati. Ya, hati. Nabi pernah berkata, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau baik segumpal daging itu, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan sebaliknya, jika segumpal daging itu buruk, berulat belatung, maka niscaya rusak pula seluruh isi badan tersebut. Barangkali antara kita sudah mendengarkan itu. Dalam momen Ramadan ini, Nabi juga pernah bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, kecuali hanya menahan lapar dan haus saja. Dia puasa, tidak makan, tidak minum, tapi itu dia hanya mendapatkan dua perkara itu. Sedangkan yang diharapkannya itu pahala, dia tidak didapatkan. Ini kenapa? Salah satu faktor penyebabnya adalah di segumpal daging itu yang bermasalah. Mari kita lihat. Semenjak media sosial, handphone ada di genggaman manusia, tidak mengenal dia di bulan-bulan selain Ramadan. Bulan Ramadan pun dia gunakan handphone tersebut dengan mengacaukan hatinya yang bersih. Tidak semua orang, tapi mungkin di tengah kita ada sedikit itu. Jangan kita anggap itu hal yang sepele. Karena Allah pernah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Tidak bermanfaat nanti di hari kiamat. Harta enggak ada manfaat, rumah beberaya, motor macam-macam model mewah. Banun, anak-anak, anak ganteng berprestasi, tidak membawa manfaat kepada kita. Illa man atallahi biqalbin salim, kecuali seseorang itu membawa hatinya menuju kepada Allah, hati yang bersih. Kembali kepada perkara tadi. Mungkin kita tidak sadar ketika mau detik-detik hitungan menit menjelang berbuka puasa, santapan pun sudah hadir di depan mata kita. Mungkin orang lain jarang ada makanan mewah mungkin bagi kita, tapi kita dengan tanpa sadar,
Tak cuk HP tak posting juga. Ambil itu handphone, kita foto mungkin bahkan video. Dilempar ke statusnya, dilempar ke media sosialnya. Dengan kata-kata yang membuat kata dan kalimat yang dia unggah, yang dia ketik, terhapus segala pahala dia. Dan itu masuk penyakit ujub barangkali. Gak ada niat. Ya memang sedalam-dalamnya lautan masih bisa kita ukur. Tapi sedalam hati-hatinya manusia, siapakah yang bisa mengukur dia itu? Hati milik Allah. Hanya Allah lah yang tahu bagaimana isi hati seseorang. Dilihat sama ribuan ratusan orang. Status kita. Kenapa? Kok masuk? Itulah pancaran hati dia. Dia luapkan, tumpahkan di media sosialnya. Luap belasan jam, hitungan menit mau berbuka, ternyata kita sendiri yang sudah menghapuskan pahala tersebut. Ini harus menjadi pelajaran buat kita semua. Kedengarannya memang sepele, hal kecil, tapi itu berdampak begitu besar. Jangan nanti di hari kiamat kita dihadapkan di hadapan Allah, panggil kita. Saya ada puasa, tapi kemana pahala saya? Diperlihatkanlah bukti. Ini buku catatanmu. Kau buka sendiri. Apa yang kau lakukan? Dirimu memang berpuasa, tapi tidak lepas hanya sebatas menahan lapar, hanya sebatas menahan minum, tapi pahala sedikit pun tidak kau raih. Ada bermasalah dalam dirimu, yaitu hatimu. Kemana kau gunakan? Apa yang kau gunakan? Iya, betul memang itu HP kita, handphone kita. Dia tidak mengatakan secara lisan, ini barang mewah. Oh, makanan menu berbuka puasa hari ini begitu mantap. Dia tidak mengatakan secara lisan di dunia nyata, tapi di dunia maya dia mainkan. Dia menganggap itu tidak ada apa-apanya. Itu tidak ada dosa. Dan itulah sebagai syirik kecil. Karena yang menghanguskan amalan seseorang itu bukan orang lain. Diri kita sendiri. Mungkin tanpa kita sadari. Oleh karena itu, mari kita momentum bulan Ramadan ini kita jadikan hari pembersihan hati. Orang baik itu tidak dilihat dari segi pangkatnya. Pangkat, golongan, Masya Allah, 3A, 4. Golongan 9, 12. Tunjangan begitu besar, gaji begitu banyak. Bukan itu baik hebatnya seseorang itu. Bukan juga dilihat dari postur badannya. Tapi baiknya seseorang itu bagaimana cerminan hati dia. Berat tak boleh. Tapi kalau kita sudah, kenapa barangkali mungkin ketika kita solat gak khusyuk, takbir saja mungkin lagi orang kena grup waterboom, Allah, haleluya, Allah. Begitu dia takbir kedua jumlah rakaat, zuhur misalnya nyoleh pada cok karagum. Barang kagadah ikan tu, kamu pok dalam bayang. Kenapa? Cerminan hati mungkin yang golong bere. Hanagli. Was-was terus diwas-was oleh jin dan setan. Kenapa orang kok bisa khusyuk begitu salat, Masya Allah. Dia ceraikan dunia itu. Hana pikirle kanto masalah cukup gas stop je ale. Begitu dia takbir langsung plong hilang itu dunia. Yang dia tahu hanya dirinya, di depannya itu Allah. Hati bersih. Terkadang tengok dakalan. Mengaku dirinya alim, zikir luar biasa, di tangannya tasbih, tapi lisannya seperti pisau bermata dua. Tapi begitu dia ngomong seperti jarum yang menusuk ke jantung kita. Percuma dia zikir. Percuma dia seorang ustaz, seorang hebat. Tapi lisannya dia tidak menjaga. Semua kita bisa kena penyakit ini.
yang sangat berbahaya. Terus ada dendam, ada hasud, ujub, iri diri ini. Hati-hatilah dalam menggunakan media sosial tu. Tahan, kita hebat. Tahan, nggak usah dinampakin sama orang. Kita bilang sama orang apa lagi masalah. 80% yang di mereka dengar itu sebenarnya mereka tidak suka sama kita. Cukup amalan itu hanya kita dan Allah yang tahu. Dan itulah Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Allah memerintahkan kita beribadah kepadanya dengan ikhlas. Tahan itu. Kita betul itu man handphone kita. Semua harta paket kita beli. Apa salahnya saya posting? Tapi bisa kita dilihat berapa puluh persen memang mereka ada penyakit hati. Ini harus jangan tunggu setelah lebaran ini. Mungkin begitu Syawal sudah masuk lagi. Macam-macam masuk penyakit. Pernah mungkin sebagai penutup cerita mungkin pernah kita sampaikan di atas mimbar ini. Dulu pada masa sahabat Nabi, ketika pada masa Nabi Muhammad, Nabi memberitahukan kepada para sahabatnya, sebentar lagi datang seseorang calon penghuni surga. Para sahabat melihat ini siapa? Ini sahabat senior ada di sini semua, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ternyata tidak lama setelah itu datang di jendela, di pintu maksudnya, bawa sandal. Oh, ini orangnya. Besok hari kedua Nabi juga sampaikan, sebentar lagi datang calon penghuni surga ke majlis kita ini. Para sahabat melihat lagi, oh dia lagi, sepertinya dia. Hari ketiga juga sama Nabi sampaikan, ini sudah betul dia ini. Ternyata di antara sahabat sebanyak itu yang hadir di majlis Nabi tersebut, ada satu sahabat yang penasaran, ingin melihat siapa dia ini. Kenapa dia belum mati dia, tapi kenapa dia dicap sebagai Nabi, sebagai calon penghuni surga. Dan dia pasti itu penghuni surga. Kenapa? Nabi yang sampaikan. Tentunya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penasaran dia pun, dia ingin melihat, pergi ke rumahnya dengan menginap langsung di rumah tersebut dengan cara berdalih, saya lagi kacau, saya lagi ada masalah dengan istri saya. Bolehkah saya tinggal di rumahmu barang 3 hari? Ternyata dia tidak bermasalah dengan istrinya. Cuma dia ingin tahu apa amalan orang ini sehingga Nabi menjamin dia penghuni surga. Tibalah hari dan malam pertama dilihat, tidak ada sesuatu amalan ibadah yang istimewa yang dia lakukan. Hari kedua, malam kedua juga yang sama, tidak ada yang spesial yang dia lakukan. Tibalah malam ketiga, hari ketiga juga tidak sama. 3 hari selesai, waktu perjanjian pun sudah berpisah. Minta pun izin, Pak, saya 3 hari sudah tinggal di rumahmu, izin saya minta pamit. Sebenarnya begini, saya tidak ada masalah dengan istri saya. Cuma 3 hari yang lalu Nabi sampaikan kepada kami semua bahwa engkau calon penghuni surga. Saya salah satu di antara paling penasaran, apa amalanmu? Saya harus nginap di rumah, mau lihat, mengintip apa yang kau lakukan. Ternyata sudah di perjalanan waktu beriringnya malam bergantinya siang, saya pun belum menemukan apa amalan istimewa. Apa jawab orang ini? Betul memang, saya tidak melakukan amalan-amalan yang khusus spesial. Sama sebagaimana yang lain. Mungkin ini. Saya setiap malam sebelum saya tidur, saya selalu sebelum saya pejamkan mata, saya bersihkan hati saya. Maksud kamu apa? Sebelum saya tidur, saya maafkan kesalahan orang. Jika pada hari itu ada orang berbuat salah kepada saya, dia gibahin saya, dia jelek-jelekkan saya, menjatuhkan derajat harga diri saya di kantor misalnya, tidak perlu dia meminta maaf, saya sudah duluan memaafkan mereka. Enggak perlu saya tahu siapa dia itu, enggak penting. Yang penting saya ini sendiri, saya bersihkan hati saya. Oh, ternyata itu amalan. Mungkin bagi kita sepele. Dia tidak salat tahajud mungkin setiap malam, juga tidak puasa seperti Nabi Daud barangkali sehari puasa sehari buka. Dia juga tidak bangun masjid sendiri, tapi amalan dia yang ringan, dia bersihkan hati. Inilah barangkali yang
Sering khatib bacakan mungkin di atas mimbar, sering kita dengar surah Ali Imran ayat 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu raih keampunan Allah dan raihlah surga yang Allah persiapkan kepadamu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dipersiapkan kepada orang bertakwa. Mana orang bertakwa itu? 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Mereka berinfak baik dalam lapang maupun sempit. Napai gejuk bina mudah. Yang kedua, wal kadhimina al ghaid, menahan amarah. Yang ketiga, wal afina anin nas, memberikan maaf kepada orang. Meminta maaf itu mudah, tapi memberikan maaf itu jauh lebih sulit. Kenapa? Karena kita posisi yang menang, dia yang kalah. Dia berbuat dosa, kita tidak. Seharusnya dia minta maaf, tapi belum pun dia minta maaf, kita sudah duluan memberikan maaf kepada dia. Itulah di tingkat derajat paling tinggi di hadapan Allah. Kenapa? Kita sudah mengambil sifatnya Allah, apa? Maha Pemaaf. Hadirin sedang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi renungan pelajaran kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.